41 orang meninggal dunia dan belasan orang masih dalam pencarian akibat banjir bandang yang melanda Sumatera Barat. Untuk mengetahui informasi terbaru, telah bergabung bersama kami Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansrullah. Selamat pagi Pak Mahyildi. Kami turut berduka atas bencana yang terjadi Pak di Sumatera Barat. Bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana? Ya, terima kasih atas ikut berdukanya dari Iwan dan memberitakan tentang musibah bencana di Sumatera Barat. Dan sampai sekarang para bupati, wali kota bersama dengan relawan-relawan dan juga kepala OPD di daerah itu tetap melakukan pencarian karena dari jumlah yang hilang ada 5 yang sampai sekarang ini belum bertemu, dan kemudian juga yang luka-luka parah juga ada sebanyak kurang 16 orang yang ditemukan, dan ini terus melakukan pencarian dan pendataan, dan kemudian juga termasuk juga di banyak di kecamatan-kecamatan yang ada di Agam, dan kemudian juga di Tanah Datar, dan kemudian juga di Kota Padang yang kemarin sore kita temukan, dan alhamdulillah sebagai sudah bisa dievakuasi, kemudian sudah dibawa ke rumah sakit. Dan kemudian juga dampak di samping kerusakan rumah, kemudian juga kerusakan area pertanian, persawahan, dan kemudian juga ada warung-warung yang dimiliki oleh masyarakat yang juga dibawa oleh banjir bandang dan juga lahar dingin. Dan sebaran daerahnya itu di Kabupaten Agam itu ada sebanyak 11 kecamatan, dan kemudian juga di Tanah Datar itu ada 4 kecamatan, dan kemudian juga di Padang Panjang ada 1 kecamatan, kemudian di Kota Padang ada 1 kecamatan. Dan sekarang kita masih dalam mendata dan pencarian. Pak Mahyildi, tadi Anda mengatakan ada 16 orang yang luka-luka. Lalu bagaimana dengan jumlah korban yang meninggal dunia hingga saat ini Pak? Apakah sudah ada update informasinya Pak Mahyildi? Dari data yang didapat oleh BPBD provinsi yang bersumber dari kabupaten kota, yaitu sampai malam tadi itu ada sebanyak 35 yang tersebar di Kabupaten Agam itu ada 16, kemudian Ternate ada 18, dan kemudian di Kota Padang 1 orang. Dan yang luka-luka ini semuanya dirawat di beberapa rumah sakit, ada yang di Kota Padang, tadi juga ada di Bukit Tinggi. Kota Padang itu adalah Rumah Sakit Semen Padang dan Jamil, dan kemudian untuk Bukit Tinggi itu di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, dan juga di rumah sakit terdekat dengan daerah di Panjang dan di Jakarta. Dan tapi semuanya itu dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar di Bukit Tinggi, karena kita telah tugaskan kepada Direktur Rumah Sakit Ahmad Mukhtar semua keluarga ataupun juga personal yang luka ataupun juga yang meninggal, maka itu difasilitasi, dilayani secara lebih maksimal oleh Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Dan kemudian semua keluarga yang dapat musibah ataupun juga yang luka-luka karena seperti di Padang, itu semua pembiayanya kita yang tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan kita harap rumah sakit yang menerima pasien akibat daripada bencana ini maka akan untuk melakukan pelayanan secara maksimal. Baik Pak Mahyildi, dari 5 orang tadi Anda katakan masih hilang, lalu upaya yang dilakukan untuk mencari korban hilang ini apa saja Pak upaya-upayanya? Kita berkoordinasi dengan BPBD, Kabupaten Kota, kemudian juga dengan bantuan dari TNI, Polri, dan kemudian Basarnas, untuk juga relawan-relawan yang ada di Kabupaten Kota, karena memang kita di setiap kecamatan dan kemudian juga kelurahan
kelurahan nagari, kita juga sudah punya relawan yang yang membantu seperti kejadian yang ada di Sinjolawi, Kota Padang kemarin itu luar biasa. Relawan yang dari sana, mereka yang langsung turun ke lapangan dan saya menyaksikan sendiri bersama dengan mereka. Dan alhamdulillah dari upaya mereka, maka berapa korban itu bisa kita dievakuasi dan kemudian kita bawa ke rumah sakit. Demikian juga untuk di daerah-daerah lain juga kita turunkan juga relawan-relawan dan bahkan juga dari relawan partai politik. Ya alhamdulillah kepada kekuatan politik yang ada juga mereka punya kesadaran yang baik tinggi untuk membantu saudara pendiri yang ada terdekat dengan mereka. Dan ya dengan bahu-membahunya, dengan sinerginya, maka jumlah masyarakat yang berdampak itu bisa kita evakuasi, bahkan seperti di tanah datar dan kemudian juga Kabupaten Agam, yaitu karena rumahnya yang rusak dan kemudian juga warung-warungnya yang hancur, maka mereka diamankan pada tempat evakuasi yang aman dan kondusif. Dan dinas-dinas kita di provinsi juga ikut untuk turun memberikan dukungan, memberikan fasilitasi, dinas sosial, kesehatan, dan BPBD dan lain-lain. Baik, Bapak, untuk warga yang saat ini mengungsi, apakah distribusi bantuan ini sudah terus dilakukan? Apakah sejauh ini dari pemerintah daerah sendiri ada kendala-kendala yang diterima saat melakukan distribusi, Pak? Ya, pada saat sekarang ini kan dalam rangka tanggap darurat, itu kan masing-masing kabupaten kota juga sudah punya tupoksinya, karena masing-masing sudah punya perda tentang penanggulangan bencana. Dan biasanya itu ada ketika mungkin kebutuhan di daerah tersebut itu camatnya yang menanggulangi, nanti di backup oleh kabupaten kota, kemudian juga kita di provinsi juga mensuplai, dan kemudian juga kepada masyarakat-masyarakat yang bertetangga dengan daerah tersebut. Jadi sampai sekarang untuk kebutuhan konsumsi mereka, kemudian untuk peralatan pakaian dan lainnya, yaitu sebagian sudah tercover, tetapi juga dari masyarakat banyak juga sudah berikan bantuan, dan kita juga tetap mendata, mengevaluasi mana kekurangan dan mana yang perlu kita backup, maka kita akan fasilitasi dan kita akan berikan dukungan. Dan bahkan malam tadi kita di pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena memang dana tanggap darurat kita beberapa bulan yang lalu itu sudah menipis, dan saya sudah tugaskan Sekda untuk langsung merapatkan dan kemudian juga untuk segera melakukan mendiskusikan, membahas untuk penambahan dana KTT ini sehingga backup kita kayak kota akan bisa maksimal.